atau komentar saya mengenai kenaikan PPN 12% per 1 Januari 2025 ini dan dampaknya terhadap keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia. Jadi kan wacana kenaikan PPN 12% itu tuh sudah ada sejak bulan Januari 2024, dimana itu tuh lagi masa kampanye. Dan seingat saya ya, pada debat capres itu Pak Prabowo sempat bilang dia janji tidak akan menaikkan PPN kalau beliau terpilih menjadi presiden. Nah, setelah kampanye bulan Mei ini mulai marak kembali nih wacananya, padahal kan statement Pak Prabowo pada Januari itu kan beliau itu tidak mau menaikkan PPN, tapi kenapa statement tersebut tuh wacana tersebut naik kembali di bulan Mei hingga di bulan Oktober. Pak Prabowo menegaskan kembali beliau tidak akan menaikkan PPN 12%. Beliau ingin membuat bagaimana cara lain supaya perekonomian Indonesia itu lebih efisien tanpa menaikkan PPN 12%. Nah, jadi bulan Oktober ini kita sudah mulai seperti kayak lega nih, tidak jadi dinaikkan PPN-nya. Nah, sampai bulan November ini isunya semakin kencang dan memang ini tuh sudah 70% positif akan disahkan PPN 12%, sampai yang kita ramai kemarin itu demo besar-besaran pada awal Desember, dan ternyata memang fix dan disahkan secara sah itu pada 1 Januari 2025. Jadi benar-benar ya, kita semua ya, bahkan terutama saya nih yang merasakan sendiri hidup di perekonomian saat ini dengan PPN 11% saja itu menurut saya sudah sangat amat berat ya. Maksudnya kayak dengan gaji yang segini saya harus bisa mencukupi semua kebutuhan pokok yang apa-apa sekarang serba mahal, serba naik. Dan sekarang ditambah PPN itu naik 1%. 1% itu tidak sekedar 1% saja ya. Jadi kayak 1% itu tuh dampaknya merembet ke segala sektor. Jadi yang sekarang semuanya serba mahal ini, sudah mahal ditambah PPN-nya naik, itu apa tidak makin mencekik gitu ya. Maksud saya tuh kayak menaikkan PPN untuk masyarakat nih, terutama masyarakat menengah yang sangat amat terasa dampaknya, itu menurut saya tidak efektif gitu ya untuk memajukan perekonomian negara gitu. Kenapa tidak memungut PPN progresif saja kepada orang-orang kaya gitu loh, daripada memaksakan memungut tambahan PPN kepada kita masyarakat yang memang sedang kesusahan dan berusaha survive di perekonomian saat ini gitu. Untuk keputusan finalnya sendiri kan pemerintah bilang yang dipungut PPN 12% itu hanya barang-barang yang termasuk dalam kategori mewah saja ya. Namun sebelum disahkan kriteria tersebut itu kan kita sudah dibuat panik nih, semua kategori itu kena PPN 12%. Contohnya seperti e-commerce gitu ya, seperti Tokopedia yang dia sudah ada notifikasi atau pemberitahuan waktu akhir Desember itu kalau memang per 1 Januari 2025 itu PPN-nya naik 1% ya, jadi 12%. Sedangkan ya seperti yang kita tahu nih, e-commerce itu tuh misalnya Tokopedia, Shopee dan sebagainya itu kan dia untuk biaya layanannya saja itu sudah banyak ya. Maksudnya ada biaya layanan, ada biaya biaya lainnya sebesar 2.000 gitu ya.
Itu kan sudah cukup memberatkan kita ya sebagai pengguna setia eh, online shop gitu. Ditambah ini PPN-nya naik, ada keterangannya, ada pemberitahuannya. Nah, ini juga apa, kris ya, untuk penggunaan e-wallet terutama ya, itu juga dibilang akan kena PPN jadi 12%. Nah, itu gimana ya? Masa kita naik transportasi umum, misalnya saya mau naik Transjakarta atau KRL pakai kartu e-money, flash dan sebagainya, itu dikenakan PPN 12%, tuh gimana ceritanya ya? Maksudnya saya naik kendaraan umum, transportasi umum yang disubsidi, namun saya bayarnya tetap kena PPN 12%, tuh maksudnya gimana gitu, kok ya aneh. Jadi buat apa ada subsidi transportasi umum tuh, buat apa gitu loh. Nah, dan juga nih saat kebijakan tentang PPN 12% ini tuh, nilai tukar rupiah itu jadi melemah terhadap US dollar. Itu seingat saya 16.300 rupiah per 1 dolar, dan itu kan udah nembus 16.000, itu berarti memang melonjak turun sekali gitu ya. Dan itu dampaknya ke impor ya, jadi biaya untuk impor barang itu jadi mahal, naik semuanya. Terutama kan nih kita Indonesia ini yang masih mengimpor bahan-bahan baku gitu ya, bahan-bahan baku penting yang memang dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari. Itu kalau naik berarti kan dampaknya memang sangat amat krusial sekali gitu ya buat perekonomian kita nih, sangat amat berasa dampaknya. Dengan keadaan perekonomian yang apa serba mahal nih, dengan karena kenaikan PPN menjadi 12% ini kan jadi membuat kita menghemat ya, irit-irit gitu loh. Jadi kita kayak membatasi pembelian atau konsumsi, jadi daya beli masyarakat ini jadi menurun. Dampaknya kembali lagi kepada UMKM. UMKM itu yang mana menyokong perekonomian negara yang sangat sangat besar loh. UMKM nih ininya peran mereka dalam membantu perekonomian negara nih sangat besar gitu loh. Nah, bagaimana dengan dampak kalau daya beli masyarakat ini menurun, UMKM merasa rugi, jadinya mereka banyak yang tutup atau gulung tikar. Karena bagaimana ya, kayak mereka tetap berjualan namun dipaksa membayar pajak yang lebih gitu loh. Sedangkan masyarakat ini semuanya membatasi pembelian gitu loh. Nah, kurangnya daya beli masyarakat ini juga bisa menyebabkan inflasi ya. Cuma amit-amit jangan sampai kita mengalami inflasi yang tinggi gitu loh. Kayak kalau sudah inflasi melanda itu kan jadi perekonomian negara ini sangat amat tidak stabil, jadinya bakalan goyah ya perekonomian negara. Efek dari melemahnya daya beli masyarakat ini nih bisa bergeser lagi menjadi terjadinya PHK massal besar-besaran. Kenapa? Karena suatu perusahaan itu tuh mereka merasa ini pengeluaran semakin banyak gitu ya, semakin membengkak. Sudah harga bahan bakunya yang semakin naik, semakin mahal, ditambah membayar gaji karyawan juga, iya, ditambah
pajaknya yang naik, nah apa tidak makin jor-joran ini pengeluaran semua perusahaan gitu ya, merasa kayak wah pengeluarannya makin banyak nih, tapi daya beli masyarakatnya melemah, menurun. Bagaimana beban operasionalnya jadi kan kayak lebih besar daripada pemasukan gitu. Nah mau tidak mau jadi perusahaan mengorbankan ya untuk misalkan memecat karyawan atau PHK karyawannya demi keberlangsungan operasional perusahaan tersebut supaya tetap berlangsung, supaya tetap survive gitu ya. Karena terjadinya PHK massal itu, maka tingkat pengangguran di Indonesia akan semakin naik, kan semakin banyak, semakin bertambah ya. Jadi kayak memicu ketidakstabilan sosial kembali gitu. Jadi maraknya tindak kriminalitas dan juga penurunan kualitas hidup, jadi semakin buruk. Nah, ketidakstabilan perekonomian itu juga merembet pada permasalahan pendidikan dan kesehatan, yang dimana misal ya dalam suatu keluarga itu memang sudah membudgeti biaya-biaya untuk pendidikan sekian atau kesehatan sekian. Nah, karena perekonomian sedang memburuk serta apa-apa yang serba mahal, bisa jadi budget yang mana untuk kesehatan dan pendidikan itu sendiri digunakan semestinya malah dipakai untuk menutupi atau menambah pembelian kebutuhan pokok gitu ya. Karena memang sepertinya sudah banyak sih kasus seperti itu, yang kayak contoh saya sendiri gitu ya. Saya biasanya bisa menabung dari sekian persen dari gaji saya, namun sekarang nih mau menabung aja susah banget gitu loh, karena kayak ada saja kebutuhan darurat atau pengeluaran mendadak, yang mana menurut saya itu untuk kebutuhan pokok sendiri tuh harus pakai uang tabungan gitu loh, kayak jadinya susah untuk menabung, susah untuk investasi juga gitu. Nah, di tengah huru hara mengenai kenaikan PPN ini nih, muncullah inisiatif dari pemerintah untuk program diskon 50% untuk pembelian listrik dan juga pembagian beras 10 kilo ke masyarakat ya. Menurut saya dan sebagian masyarakat ya, itu tuh seperti upaya pemerintah untuk mengalihkan perhatian akibat panas-panasnya masyarakat terhadap kenaikan PPN. Jadi kayak perhatian kita dialihkan dengan diberikan bantuan diskon listrik dan pembagian beras tersebut gitu loh. Malah kita juga menganggap itu tuh kayak yang sebagai pengalih perhatian sementara saja gitu, karena memang kan untuk benefit-benefit yang seperti itu tuh sifatnya sementara ya. Sedangkan nih kalau untuk masyarakat kita sebagian mikir untuk jangka panjang ke depannya, bagaimana nih dengan pemberian diskon listrik dan beras 10 kilo saja itu tuh tidak cukup untuk menutupi resiko kerugian finansial yang akan kita hadapi dengan adanya kenaikan PPN gitu. Dan seperti yang sudah-sudah ya, kalau untuk bantuan dari pemerintah yang seperti itu tuh kemungkinan salah sasarannya itu sangat besar gitu ya. Sering kejadian misalkan bantuan sosial, bansos, beras, minyak dan sebagainya untuk warga kurang mampu, itu malah yang dapat yang masyarakat atau keluarga yang diibaratkan dikategorikan masih mampu gitu, sedangkan yang tidak mampu
belum dapat gitu tuh. Kebanyakan di lingkungan saya seperti itu, kayak pendataannya itu tidak menyeluruh, dan juga kurang kurang apa sih, kurang selektif gitu loh untuk pendataan mana sih masyarakat yang memang membutuhkan sama yang sekiranya tidak membutuhkan gitu, yang masih mampu gitu loh. Lalu juga selain huru-hara di tengah huru-hara PPN 12% ini, dia merembet juga ke permasalahan atau huru-hara dari Cortex ya. Jadi Cortex ini sendiri kan baru launching di per Januari 2025 ini ya, sama seperti PPN 12%. Nah, karena kebijakan terbaru dari PPN 12% itu katanya yang dikenakan itu hanya kategori barang mewah saja, tapi ternyata Cortex sudah mesetting PPN itu 12%. Nah, untuk dirubah ke 11% itu tuh katanya ya belum bisa. Jadi untuk para perusahaan nih, karyawan-karyawan yang bagian mengurusi faktur pajak, invoice dan sebagainya itu, selain karena konteksnya juga yang masih belum jelas, masih belum bisa dipakai, itu bagi yang sudah bisa dipakai itu katanya perhitungannya 11%. Namun yang muncul di faktur pajak itu, yang tertera di faktur pajak itu 12%, tapi dipotongnya 11%. Nah, itu tuh lumayan menyulitkan dan membingungkan kita juga sebagai karyawan yang mana mengurusi bagian keuangan seperti itu gitu loh, kayak jadi merembet ke segala macam sektor gitu loh PPN 12% itu tuh. Harapan saya sih dimohon dengan amat sangat PPN 12 itu jangan dikenakan ke bahan pokok selain barang dikategorikan barang mewah gitu loh, karena kayak saya sebagai kaum menengah sendiri tuh merasakan efeknya luar biasa gitu, kayak 1% itu tuh wah, efeknya sangat amat luar biasa. Kecuali ya PP naik, gaji juga naik, gaji karya juga naik. Nah, ini malah sebaliknya gitu ya, bukan sebaliknya sebenarnya ya, gajinya tetap segitu-segitu aja, cuma semuanya segala macam harga, mau bahan pokok, bahan sekunder itu tuh gila-gilaan sekali gitu loh mahalnya gitu kan, lagi naik turun gitu loh harganya, terutama bahan pangan ya, bahan pangan yang saya merasakan misal cabai naik, telur naik, itu tuh kayak buat makan aja kan kita harus membudgeti sepres mungkin gitu ya, nggak kayak dulu gitu. Buat makan sehari-hari aja tuh kita udah seperti itu, gimana buat jajan gitu buat jajannya jadi kayak dikurangin gitu jadinya ya, kecuali ya iya itu kembali lagi ke awal, gaji saya juga naik gitu, jadi kayak nggak masalah PP naik gitu loh, selagi gaji juga naik gitu. Jadi kan kalau misalkan gaji juga naik, kita masih bisa nabung lah sedikit-sedikit, menyiapkan dana darurat gitu ya untuk kesehatan, pendidikan. Apalagi nih untuk kesehatan ya, BPJS, untuk kebijakan terbaru dari BPJS itu kan katanya nggak ada beberapa penyakit yang tidak di cover lagi oleh BPJS. Jadi kayak penyakit yang sebelumnya masih bisa di cover, BPJS sekarang sudah tidak gitu. Ada beberapa penyakit gitu loh, saya lupa apa saja itu penyakitnya. Nah, jadi ini kayak semakin kan kayak kalau BPJS tidak bisa mengcover semua penyakit, jadi kayak pilihan lainnya itu kita ke
asuransi swasta, dan itu kan pasti biayanya lebih mahal dari BPJS gitu kan. Jadi kayak kalau misalkan pendapatan kita bertambah ya bisa dialihkan untuk sektor kesehatan, terutama untuk asuransi. Kalau BPJS-nya seperti itu, semakin tidak jelas gitu. Tapi kalau dilihat realitanya sekarang ini, misalkan pendapatan kita sama saja sedangkan semuanya harga serba naik, serba mahal, dan BPJS juga kebijakan terbarunya seperti itu, tidak semua penyakit bisa di cover, ya sudah, kita mau bagaimana lagi, mau pindah ke asuransi swasta tapi gaji kita segitu saja ya, jadinya ya uang tersebut buat kebutuhan yang lain gitu loh, buat kebutuhan pokok, daripada kita mengasuransikannya ke asuransi swasta gitu. Nah, harapan saya nih kepada pemerintah ya, dimohon dengan amat sangat ya bisa mempertimbangkan kebijakan pajak ini yang lebih adil gitu loh. Contohnya kayak misalkan pungutan pajak progresif untuk kalangan orang-orang yang kaya gitu loh, atau bagaimana sih kebijakan lain yang bisa mengefisiensikan pajak negara gitu loh. Kan kata janji Pak Prabowo kemarin itu bulan Oktober ya, kan beliau bilang si janji tidak akan menaikkan PPN menjadi 12%. Kita buat pajak negara efisiensi. Nah itu tuh gimana realitanya gitu loh, kebijakannya tuh yang efisien tuh seperti apa. Dimohon untuk diterapkan kebijakan lainnya gitu loh, jangan menyusahkan kita masyarakat kaum yang kelas menengah gitu loh, yang kita nih yang paling terkena dampaknya gitu loh. Kalau untuk para pejabat orang kaya gitu mah ya sama saja, PPN 12% juga nggak ngaruh gitu loh di mereka. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara itu, Indonesia tuh yang termasuk paling tinggi ya. Kayak kita kan PPN nih 12%, sedangkan kita matok UMR itu misalkan Jakarta 4,9 dengan PPN 12%. Sedangkan Singapura PPN-nya 9% dengan UMR-nya itu rata-rata 18 juta sekian. Malaysia dia 5-10%, UMR-nya 4,9. Jadi PPN di Malaysia itu sistemnya SST atau Sales and Service Tax, jadi 5% sampai 10%, sekitaran segitu. Terus di Thailand tuh PPN-nya 7%, hanya 7% saja. UMR-nya mirip seperti di Indonesia, kurang lebih sama seperti Indonesia, yaitu 4,7, namun PPN-nya 7%. Kalau Vietnam juga nih kurang lebih mirip dengan Indonesia, dia PPN-nya 10%, cuma dia ada diberlakukan 5% hanya untuk barang esensial. Lalu mereka UMR-nya itu sekitar 3 juta rupiah, itu rata-rata nasionalnya. Terus di Filipina sendiri PPN-nya tertinggi, jadi sebelum Indonesia nih 12%, Filipina sebelumnya sudah menerapkan PPN 12% dengan UMR-nya itu 4.930.000 rupiah, rata-rata nasional. Berarti sama ya kayak di Indonesia juga ya. Nah kalau untuk Kamboja itu dia PPN-nya 10% dan UMR-nya itu 3.060.000 rupiah. Dan terakhir Myanmar nih karena pendapatannya kecil ya, UMR-nya kecil, itu dia PPN-nya matok 5-8%, itu
komersial tax UMR-nya itu 1.400.000 rupiah. Jadi untuk di Asia Tenggara sendiri terdapat Indonesia dan juga Filipina yang memiliki PPN tertinggi yaitu 12%, dan sedangkan UMR tertingginya itu ada Singapura tadi yang 18,6 juta rupiah, dan yang terendah itu Myanmar 1,4 juta rupiah. Jadi kayak walaupun kita sama dengan Filipina ya PPN-nya 12%, namun kalau dibandingkan dengan Thailand dan Kamboja yang mana UMR-nya sama dan juga PPN-nya kurang lebih sama, itu tuh Indonesia tuh daya beli masyarakat kelas menengah dan bawahnya itu tuh lebih terasa tertekannya gitu loh, lebih berasa beratnya dibandingkan negara Thailand dan Kamboja itu. Terus juga saya mempertanyakan nih, kan ada statement yang bilang kalau PPN 12% itu diberlakukan karena 80% APBN dari pajak itu dirasa masih kurang. Nah, yang saya pertanyakan ini, rancangan APBN-nya tuh seperti apa gitu loh. Maksudnya kayak APBN yang dirancang untuk tahun ini itu untuk apa saja kok sampai kurang gitu, sampai harus menaikkan PPN 1% gitu loh. Kayak berarti kan ini ada yang salah dengan APBN-nya gitu. Saya penasaran sih, kayak apa sih pengeluaran dari APBN itu yang sekiranya sangat amat besar, yang sampai memberatkan masyarakat, sampai bisa-bisa dipungut pajak 12% ya. Menurut saya nih, kalau pajak dinaikkan gitu, asalkan kita mendapatkan fasilitas dan juga sarana prasarana yang lebih baik gitu loh, itu akan tertolong sih, terbantu gitu loh. Cuma realitanya gitu ya, fasilitas umum saja gitu ya, kita masih kurang gitu ya, hanya di pusat kota saja gitu yang bagus, sedangkan untuk di desa masih butuh pertolongan gitu ya. Terus jadi untuk APBN itu untuk apa saja? Kan kita juga masyarakat nih bakal menerima nih pajak PPN 12% kalau yaitu fasilitasnya merata, fasilitas umumnya bagus, terus transportasi umumnya juga memadai, terus masyarakat hidupnya lebih sejahtera, pendapatannya meningkat, pendapatannya bertambah, terus untuk pendidikan juga tercukupi, dan digaris bawahi uang pajak tersebut tidak dikorupsi. Nah, itu saya dan sebagian masyarakat juga pasti akan menerima saja PPN 12%. Tahun 2022 di mana pajak atau PPN naik menjadi 11% aja, itu efeknya atau dampaknya itu masih terasa sekali sampai sekarang ya, sampai 2024. Nah, itu sudah 2 tahun gitu loh. Gimana ini yang naik jadi 12%, dampaknya tuh akan seperti apa? Apakah lebih menyusahkan lagi? Ya sudah pasti gitu ya. Ya, jadi mungkin segitu saja pendapat atau komentar saya mengenai PPN 12% yang berlaku di tahun ini. Ya, saya harap pemerintah tidak membuat keributan atau huru-hara lagi dengan membuat kebijakan yang merugikan masyarakat lagi gitu loh. Kayak tolong buat kebijakan yang sekiranya adil untuk seluruh masyarakat.
demi perekonomian yang kuat dan Indonesia bisa maju serta menuju jargon kita ya, Indonesia 2045 generasi emas ya. Semoga tercapai, karena ya kita sebagai warga kecil nih, masyarakat kecil ini nih kayak sudah cukup lelah gitu loh dengan huru-hara yang ditimbulkan oleh pemerintah gitu, kayak aduh sudah lelah, kayak udah capek gitu ya. Jadi saya berharap saya bisa bekerja lebih keras lagi, karena tuntutan dari pemerintah, kebijakan pemerintah tersebut yang saya harus lebih semangat bekerja gitu. Dan semoga kita semua bisa mendapatkan pendapatan dan gaji yang sekiranya cukup untuk menutupi PPN 12, kenaikan PPN 12% itu. Amin. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.